artinya mereka itu tidak hanya sekedar pengenalan, pembentukan. memiliki nilai dan visi, tapi juga nanti dia akan mendakwakan Islam. Ya, takwin dan tanfiz. Jadi juga nanti melaksanakan kegiatan hanya di sekolah, bahkan di masyarakat. Nanti dalam praktik para siswa kita ini, meskipun mereka usia pelajar, apalagi di pesantren ya, ini sudah bisa memiliki peran-peran sosial di masyarakat, menjadi anasir tagir, sehingga nanti mereka akhirnya akan menjadi salah satu instrumen perbaikan masyarakat. Dan ini sudah dibuktikan sepanjang sejarah kita ya, bahwa misalkan Sumpah Pemuda itu yang memotori Sumpah Pemuda itu adalah para pemuda usia sekolah dan mahasiswa. Jadi sejarah Indonesia ini kaya dengan sejarahnya anak muda, sejarahnya pelajar, santri dan mahasiswa. Coba kita lihat berapa usia para pejuang-pejuang tersebut. Bahkan konon kabarnya yang paling tua itu adalah Soekarno, usianya 25 tahun ketika Sumpah Pemuda. Artinya mereka memang memiliki visi, bukan sekedar untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk kemaslahatan bangsa kita ini. Jadi tadi Ustaz Cahyadi juga sudah menggambarkan kepada kita bahwa kita punya modal histori. Indonesia ini kaya dengan peran para pemuda di usia pelajar dan usia mahasiswa. Karena sedang berada di tengah-tengah komunitas tersebut. Jadi didorongkan kita ya untuk membenahi pendidikan kita. Kita berkontribusi. Karena kalau umat Islamnya ini baik, makanya akan mendapat berkah. Indonesia juga ini mendapat berkah dari kebaikan tersebut. Karena mayoritas ini umat Islam. Kalau umat Islam baik, maka Indonesia akan menjadi baik. Kalau umat Islam kuat, maka Indonesia akan kuat. Mungkin cita-cita kita menjadi kekuatan kelima kekuatan terbesar dunia ini bukan lagi utopia. Dan itu harus dimulai dari mana? Dari pendidikan. Dan pendidikan dari mana? Ya sebagian besar ada di sekolah dan pesantren. Begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian. Next. Apalagi dalam Islam itu ada satu prinsip yang luar biasa ini, Doriyatul Khamsah ini. Ya, bagaimana Islam itu Hizbuddin, Hizbun Nafs, Hizbul Aql, Hizbun Nas, Nasl, Hizbul Mal. Ini prinsip yang menjadi kebutuhan dasar manusia. Jadi pendidikan itu akan memperkuat itu. 5 pondasi dasar itu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Islam itu sangat komprehensif. Lalu Allah menjadi hayati jami'an, melingkupi semua aspek kehidupan. Agama, nafas, jiwa, akal, nasal, keturunan, dan mal, harta. Jadi para siswa kita ini akan didorong menjadi insan, menjadi manusia yang seimbang dan bermartabat. Dan ini adalah orientasi tarbiyah kita. Jadi bagaimana nanti kita membangun karakter yang seimbang tadi. Masih ada waktu? Ya. Dalam konteks kerja-kerja yang besar tadi, tentunya kita sangat sangat memastikan tingkatan amal. Ini adalah peta jalan agar dakwah tidak serampangan, tidak emosional, hangat-hangat teh ayam. Di awalnya doang semangat, tapi akhirnya bubar misalnya. Jadi kita harus bisa menghitung dengan cermat, dengan tepat, apakah terjadi peningkatan atau penurunan. Bisa next berikutnya, sudah. Pertama, tingkatan amal kita adalah perbaikan diri. Jadi bukan saja kita menjadi tokoh yang
secara publik itu tampak sangat hebat, tapi kropos gitu. Kemudian dia membina rumah tangga, kelompok, kemudian aktif di masyarakat, bukan saja masyarakat tapi juga perbaikan umat, islahul hukumah yang skalanya lebih luas lagi, bahkan sampai tingkat peradaban. Jadi visi ini memang harus sampai kepada para siswa kita, tingkatan amal tadi. Jangan sampai nanti siswa kita itu akhirnya memahami Islam secara terbatas gitu. Adanya hanya untuk dirinya, hanya untuk kelompoknya, hanya untuk masyarakat. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu apa? Berkontribusi pada pembentukan peradaban. Dan itu yang sudah digambarkan dalam sejarah panjang umat Islam sejak dakwah pertama di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, untuk orientasi ke sana tentunya yang juga harus dibangun adalah amal jama'i, kerja kolektif, bukan amal infirodi. Yang kita ingin bentuk bukan Superman, tapi super team. Ya, apalagi Superman jangan dicontoh, karena dia busananya saja sudah tidak standar gitu, pakaiannya nggak standar, itu Superman. Kita nggak ingin membentuk Superman, tapi super team. Ya, jangan contoh Superman itu ya, auratnya terbuka. Kita ingin membentuk super team. Kualitas amal jamaah ini yang memang harus dibangun di umat kita, dan ini harus dibangun sejak dini di sekolah. Artinya mereka dibiasakan dengan kerja-kerja kolektif. Nggak mungkin Lionel Messi itu bisa memenangkan pertarungan kalau timnya itu tidak beramal jamaah. Semuanya ingin jadi striker atau semuanya ingin menjadi penyerang. Nggak mungkin. Harus ada yang menjadi kiper di belakang, yang nggak boleh maju. Boleh sekali-kali, tapi nggak boleh berkali-kali. Dia harus belakang, tidak boleh punya ambisi nyetak gol. Ya kan? Harus ada gelandang, harus ada back yang orientasi pada mempertahankan gawang yang mungkin memiliki peluang cetak gol yang sedikit. Jadi itu harus dibagi. Dan pemahaman ini bagian penting dari pembentukan amal jamaah tersebut. Ya, ada syuro, ada taat kepada keputusan, saling melengkapi, menutupi kekurangan. Ini hal-hal penting ya amal jamaah. Nanti bagaimana nanti dakwah di sekolah dan pesantren ini membiasakan pembentukan kerja-kerja kolektif tadi gitu. Ya, harus dimulai ya sejak ini di sekolah ya. Mungkin dengan kegiatan-kegiatan intra atau ekstrakurikuler seperti OSIS ya kan, pramuka, ini juga menjadi bagian yang sangat penting. Bahkan menurut saya OSIS dan pramuka ini menjadi salah satu kegiatan tarbiyah kita yang tidak boleh kita lupakan. Karena di pramuka itu leadership dibangun, kesetiakawanan dibangun, bersama tim dibangun. Itu luar biasa. Apalagi nanti kalau sudah menjadi pramuka Garuda, wah ini akan memiliki prestisius tersendiri ya di siswa kita tersebut. Bahkan mungkin nanti bisa menjadi prestasi yang dipakai untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Nah, dengan berbagai macam harapan-harapan tadi, ya nanti kita akan dorong dengan berbagai macam training yang bisa kita kembangkan. Ini contoh saja. Ya. Ini contoh kegiatan-kegiatan yang bisa diselenggarakan di sekolah. Terakhir berkaitan dengan berikutnya ya, ini yang nanti mungkin perlu perhatikan dengan baik ya, bagaimana nanti ada evaluasi secara khusus ya yang diselenggarakan oleh otoritas institusi nanti. OI ini akan melaksanakan
takwim irregular tadi. Ya, bagaimana nanti takwim irregular bisa dilaksanakan secara rutin. Nanti dalam pertemuan yang akan datang itu akan digambarkan bagaimana jenjang-jenjang tersebut bisa kita implementasikan di sekolah dan di pesantren kita. Ya, tentunya berharap sebelum dia lulus SMA itu sudah tuntas semua capaian indikator capaian tadi sebelum lulus SMA. Sehingga nanti begitu mereka masuk ke dunia perkuliahan, dunia kampus, mereka sudah siap untuk melanjutkan dakwah di kampus tersebut. Di sini ada contoh ya, misalkan next berikutnya, satu lagi, ya, satu lagi. Nah itu contoh misalkan indikator capaiannya di poin nomor 5. Itu misalkan pemahaman agama yang moderat. Moderat itu artinya apa? Wasatiyah, di tengah, tidak ekstrim kanan atau ekstrim kiri, tapi wasatiyah, di tengah. Umatan wasato. Islam ini umatan wasato. Tidak menjalankan Islam dengan kekerasan misalkan. Karena Islam itu membahagiakan, memberi kabar gembira, mempermudah, bukan mempersulit. Allah tidak menurunkan agama ini menjadi sesuatu yang menyulitkan kita, tapi mempermudah. Pemahaman tentang cita tanah air. Jadi republik ini itu adalah bagian dari karunia Allah kepada kita. Sehingga kita harus mensyukuri. Alhamdulillah negara kita ini aman, ya, tidak ada konflik. Coba kalau kita bayangkan di belahan bumi yang lain, ya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini meskipun ada bencana, tapi secara umum kita dalam kondisi yang aman, nyaman. Sehingga kita bisa hidup dengan normal. Ya, kalau di negara lain mungkin terjadi peperangan, alhamdulillah di kita damai. Ini harus disyukuri. Dan ini harus ditanamkan kecintaan kepada tanah air ini. Kemudian semangat kontribusi kepada lingkungan sekolah dan masyarakat. Memiliki keterampilan manajemen diri. Ini contoh. Ini harus 100% dicapai oleh para siswa kita di sekolah dan pesantren tadi. Ini contoh ya. Berikutnya, next. Next, ada. Nah ya, itu poin nomor 8, misalkan. Ini keterampilan bekerja sama dalam yang tadi saya sampaikan. Jadi ini adalah yang harus didapatkan oleh para siswa kita di sekolah. Tadi Ustaz sudah menggambarkan kalau kita sudah pegang tujuannya, maka wasilahnya itu bisa bermacam-macam. Yang penting sampai ke tujuan. Dan ini diantaranya adalah tujuan kita tersebut. Menjadi agama yang moderat, cita tanah air, kontribusi lingkungan, dan masyarakat bekerja sama secara tim. Saya rasa itu, Bapak Ibu sekalian. Next. Jazakumullah khairan, kasir atas perhatiannya dan kontribusinya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan malam hari ini dan sedikit yang saya share ini bisa menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah dan pesantren kita. Dan tentunya pada ujungnya nanti akan melahirkan sebuah baldah thayyibah warabun ghafur. Hadzal wa iyyakum, ya taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tad, gimana Tad?